Jadi ini siapa? Ini siapa? Ini siapa ini? Dia ini betul perempuan. Ini siapa? Dia ini betul perempuan. Usai keluar. Kita salah apa sampai? Usai yang perempuan lain. Usai keluar. Selama ini betul paling sabar sih perempuan. Pokoknya sekarang kita mau ketemu cewek. Beta salah apa? Eti, Eti, Eti siapa ngapa? Eti siapa ngapa? Beta stres, beta bisa gila, beta punya laki dan perempuan lain, beta salah apa? Jadi musikanya beta bawa ke rumah sakit dulu kapal. Pagi Bu. Iya, selamat pagi. Ya, itu perkenalkan beta perawat perjalanan Karina. Kami saya Devi. Beta yang akan dinas di rumah sakit hari ini. Boleh tahu itu nama siapa? Kita nama Katrina Nur. Bisa panggil Kim. Jadi bagaimana Ibu perasaan hari ini, masih ada rasa marah atau kesal? Kita paling besar. Kesal. Katong sekarang akan bicara tentang Ibu punya perasaan hari ini. Tapi sebelumnya kita minta waktu kurang lebih 20 menit supaya Ibu bisa. Ya, Atau mau bicara di sini saja atau mau bicara di dalam? kita lanjut. Jangan ketemu. Sekarang bagaimana? Kau akan bicara tentang Ibu punya perasaan. Ya Ibu, apa yang bikin sampai Ibu marah-marah? Kita punya lagi selingkuh di belakang kita. Ibu suka marah-marah? Iya, kita suka marah-marah. Kalau kita punya laki, pergi dengan perempuan lain. Apa Ibu marah-marah begitu Ibu rasa lebih baik? Sing, beta rasa akan kalau akan tuh baik. Gara-gara perempuan dihadap satu tuh. Lalu menurut Ibu ada cara lain Seng supaya bisa redakan Ibu pun marah-marah, supaya jangan Ibu marah-marah? Sing aduh. Ya, Ibu apa yang bikin sampai Ibu marah-marah? Beta paling marah dan beta pun lagi kalau kuat. Ibu suka marah-marah? Iya, beta suka marah-marah kalau beta punya laki mau pergi kawin dengan perempuan lain. Apakah dengan Ibu marah-marah begitu Ibu rasa mendingan kah? Sing rasa lebih baik. Beta rasa beta ingin mau pukul, bunuh perempuan biar satu tuh. Ibu, kalau marah-marah itu nanti bikin luka pada Ibu dan orang lain. Iya, beta tahu. Oke, kalau Ibu tahu itu, Ibu mau kasih yang beta ajar Ibu cara supaya bisa kendalikan Ibu punya emosi. Coba bagaimana? Jadi Ibu, cara kendalikan emosi lewat fisik itu ada banyak cara, tapi hari ini kita belajar satu cara dole. Caranya itu Ibu bisa duduk atau berdiri, lalu Ibu tarik nafas panjang dari hidung, lalu Ibu keluarkan dari mulut. Coba kita bikin sama-sama. Tarik nafas panjang dari hidung, tahan, lalu keluarkan dari mulut. Begitu. Iya. Iya, bagus. Ibu bisa kasih masih itu di jadwal kegiatan harian.
ibu bisa bikin itu setiap kali ibu rasa emosi, dan jangan lupa 5 kali sehari. Oke, ibu paham? Oke, bagaimana perasaan ibu setelah ketemu lakukan kegiatan hari ini? Mulai sedikit lega. Oke, bisa sebutkan mengapa ibu marah-marah? Saya mau. Oke, kalau gitu ketemu pertemuan hari ini sampai saja, nanti besok baru ketemu lanjutkan lagi. Ayo. Selamat pagi ibu. Selamat pagi ibu. Pagi, Suster. Iya, perkenalkan saya Suster Nova Nisnusa. Ibu panggil saya saja Suster Nova. Saya yang bertugas di rumah sakit ini, ya? Iya, kita. Ya, boleh tahu dengan ibu siapa? Dengan ibu Nila, Suster. Semua sesuai ibu. Iya, baik. Sesuai dengan janjian kemarin, kita akan melanjutkan terapi, ya. Dengan dia, saya yang akan melanjutkan terapinya dengan ibu, ya? Ya, Pak Ibu merasakan apa yang dirasakan saat ini? Saya merasa sakit, Suster. Merasa sakit. Apa Ibu merasa marah? Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan terapi, ya, sesuai dengan janji yang kemarin, Ibu. Ya, oke. Jadi nanti setelah Ibu marah, kalau Ibu emosi, coba Ibu ambil bantal dulu. Jadi kalau ibu ini marah atau ibu ini emosi, ibu pukul saja bantal. Coba. Pukul kuat. Jadi kalau ibu ini marah melampiaskan emosi ibu bisa pukul bantal atau pukul kasur. Ya? Bisa? Bisa. Jadi nanti ibu lakukan itu dari jam 3 subuh, jam 3 pagi, sama jam 5 sore. Ya, jadi bukan jam 3 sore, jam 3 pagi sama jam 5 sore. Ya? Ya. Mungkin sesuai janji yang kemarin juga yang kita sudah pelajari, ibu harus tarik nafas yang panjang. Coba ibu tarik nafas. Buang pelan-pelan. Iya. Jadi kalau ibu tarik nafas sambil tahan nih, ibu langsung buang. Kalau ibu tahan, ibu bisa mati. Ya. Ya. Iya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan perawat yang bertugas besok. Ya. Iya, Ustaz. Iya. Sampai di sini dulu ya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, kita perawat yang sehat, bisa dipanggil Giri. Kita perawat yang tugas yang dinas di rumah sakit ini. Apa benar ini dengan Bapak? Iya. Oke, sesuai janji kemarin, kita sekarang datang naik. Lalu bagaimana Bapak lakukan tindakan tarik nafas yang dalam dan dipukul oleh bantal? Apa Bapak sudah lakukan? Bagaimana rasanya ketika melakukan tindakan itu secara teratur? Sudah, sampai beta tangan-tangan sunyilu Orang paling sakit sekarang. Nah, kayak begitu Pak rasanya. Apalagi Bapak pukul diri ke benda yang lebih keras, pasti akan lebih sakit. Bapak mau lihat jadwal kegiatan harian. Begini. Terus begini. Bagus Pak, bagus.
kalau sekarang kita latihan cara mencegah amarah. Ya, boleh, boleh. Oke. Kemudian 3 contoh Bapak bisa melihatnya dalam yang Bapak melakukan tarik nafas dan tarik nafas yang dalam. Yang pertama, kalau ada orang yang membantu Bapak untuk melakukan sesuatu, kalau Bapak tidak mau, Bapak bisa bilang, maaf, beta yang bisa lakukan, beta ada sibuk. Nah, contoh yang kedua, jika Bapak minta sesuatu pada orang lain, Bapak semula dengan ada yang kasar, minta dengan baik-baik, jangan pakai marah, jangan pakai nada yang marah. Dan yang berikut yang ketiga, jika Bapak kesal terhadap seseorang, Bapak bisa bilang saja, kita mau marah dengan kata-kata, tapi Bapak boleh melakukan dengan tindakan yang kekerasan. Bapak bisa bilang. Nah, sekarang coba Bapak perhatikan. Tarik nafas dalam. Wah, betul. Pukul bantal. Ya. Terus kalau minta barang di orang kan boleh marah. Minta baik-baik. Terus yang boleh marah-marah per orang. Betul sekali. Nah sekarang bagaimana Bapak rasa setelah kita melakukan, setelah Bapak bicara dengan kita ini, Bapak latihan hari ini? Rasa senang, ada teman. Bagus kalau begitu. Coba Bapak ulang lagi apa yang Bapak sudah belajar hari ini. Yang boleh marah-marah. Yang boleh minta barang yang emosi. Bicara baik-baik dengan orang. Tarik nafas panjang. Terus? Oke, iya benar sekali Pak. Nah, coba Bapak kasih masuk dalam jadwal hariannya. Bapak bisa minta sesuatu pada orang dengan cara yang baik, jangan dengan cara emosi, atau minta sesuatu, minta obat, dan suster atau pada orang lain, jangan pakai nada yang kasar. Bapak bisa minta secara baik-baik, jangan pakai nada yang keras atau marah. Iya, beta setuju. Ya, kita kalau begitu kita pertemuan sampai di sini, dan nanti di lain waktu baru kita ketemu. Ya, Pak. Selamat pagi, Bu. Oh iya, Bu Suster. Perkenalkan nama saya Dina Sri. Saya perawat yang bertugas di pagi. Boleh tahu ini Ibu siapa? Oh, dengan Ibu Erni Manaban. Ibu, sesuai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman semua dan Pak. Perkenalkan, nama saya Eva Priscilla Sawono, NIM P18115 dari Keperawatan A, dan teman saya Benedikta Salawono, NIM P1810045. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan ST1, yaitu kekerasan, di mana saya sebagai pasien dan teman saya sebagai Perawat. Permisi. dia Kakak. Iya Kakak, perkenalkan, beta nama Benedikta Salawono. Beta di sini jadi perawat. Jaga dari pagi sampai siang Kakak. Jadi kalau Kakak perlu apa-apa, Kakak bisa panggil beta saja. Boleh tahu Kakak bernama siapa ini? Oh, Kakak Elva. Iya Kakak, beta panggil Kakak saya Elva ya. Iya. Beta datang ke sini dengan tujuannya mau berbicara dengan Kakak. Mungkin Kakak bisa akrab sedikit. Iya. Dari Kakak bukannya Kakak pembicaraan ini, beta bisa rahasiakan akan sama Kakak. Iya. Oke Kakak, kalau begitu Kakak kabar pagi nih, apa yang Kakak rasakan? Saya merasa jengkel terhadap saudara-saudara saya. Kenapa sampai Kakak bisa merasa jengkel kadang-kadang saudara-saudara? Saya merasa jengkel karena saudara-saudara saya selalu memarahi saya dan selalu menyalahkan saya. Oh, jadi itu penyebab dari saudara-saudara Kakak selalu menyalahkan Kakak terus-terus sehingga Kakak depresi kayak sekarang. Iya. Kakak mau kasih bercerita dengan beta. Siapa tahu dari Kakak punya amarah dan Kakak punya jengkel kepada kamu saudara-saudara itu. Setelah Kakak bercerita pada beta, Kakak bisa merasa lega sedikit. Bagaimana Kakak mau kasih? Boleh. Kalau begitu, kalau Kakak bercerita dengan beta, maunya Kakak cerita di mana? Di luar atau di sini saja? Di sini saja. Oke. Kakak maunya waktu yang Kakak pakai untuk bercerita ini berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit saja Kakak. Kalau boleh tahu, dari tadi beta lihat Kakak kayak ada marah-marah sambil memukul kursi dan juga teriak-teriak yang tidak jelas. Penyebab dari itu apa Kakak? Karena saya merasa jengkel saudara-saudara saya. Oh, Kakak merasa jengkel karena selalu disalahkan dari saudara-saudara Kakak. Kalau begitu, beta mau jelaskan bagaimana cara untuk bisa meredakan Kakak punya amarah atau emosional yang Kakak keluarkan. Oh iya Kak, biasanya kalau Kakak merasa jengkel dan marah seperti itu, tanda dan gejala apa saja? Apakah Kakak suka mengamuk? Iya. Kemudian, apakah Kakak ingin meluapkan emosi dengan marah-marah kayak tadi begitu? Apakah Kakak ketika berbicara nadanya tinggi atau tidak? Tinggi. Oh iya. Kemudian, apakah Kakak mengucapkan kata-kata kasar? Tidak. Kakak suka melukai orang? Tidak. Melukai diri sendiri? Tidak. Oke lah, kalau begitu Kakak. Pada saat Kakak merasa marah, apakah mata Kakak melotot, kemudian tangannya menggenggam, dan pandangannya tajam? Iya. Muka memerah, jantung berdebar-debar. Apakah Kakak merasakan seperti itu? Iya. Ya baik. Jadi Kakak, tanda dan gejala tadi semua merupakan perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan itu tidak baik. Iya. Itu harus kita atasi supaya bisa mengontrol Kakak emosional ya Kakak. Kalau mengontrol Kakak emosional, Iya. ketika kita mulai merasa, ketika kita mau meluapkan amarah kita.
agar tidak melakukan perilaku kekerasan seperti yang tadi kakak. Beta mau tanya dulu nih kakak, kalau kakak merasa marah-marah atau kakak sedang meluapkan emosi, itu seperti apa kakak, apa yang kakak lakukan? Yang beta lakukan itu beta selalu banting piring, beta selalu banting kursi, itu saja. Oh iya kakak, itu tadi perilaku yang tidak baik ya kakak? Iya. Katong harus dapat mengontrol emosionalnya. Jadi kakak biasanya kalau melakukan perilaku kekerasan itu selalu membanting-banting, masih rasa emosional masih ada. Saya sudah sedikit saja. Oh iya. Kemudian nanti kalau kakak ingin merasa marah atau ingin merasa meluapkan perasaan emosional, kakak bisa melakukan ini saja: memukul bantal dan juga relaksasi nafas dalam dengan menahan nafas dan menghembuskan. Kemudian kakak bisa meminum obat dengan teratur agar amarah kakak bisa diredakan. Kakak namanya tadi? Elva. Umur kakak? Umur saya 17 tahun. Di sini Mita, kakak mau latihan berapa kali sekali? 2 kali. 2 kali ya? Iya. Jam berapa? Jam 10 dan jam 1. Jam 10 dan jam 1. Iya. Berarti kakak akan dilatihkan dari jam 10 dan jam 1. Ya, baiklah kakak, kita kadang sudah selesai. Semoga kakak lekas sembuh ya. Iya. Terima kasih. Sekian dari beta. Jika ada kesalahan yang beta lakukan, beta minta maaf melalui tutur kata dan beta bilang pada kakak. Beta berjanji akan kesini lagi untuk mengontrol kakak dengan kakak punya amarah. Apakah sudah sedikit menurun atau belum ya kakak? Iya. Oke, terima kasih kakak. Iya. Sekarang seperti itu ya kakak. Iya. Yang dilakukan kakak itu emosionalnya yang adalah kakak. Oke kakak, kalau begitu beta akan ajarkan kakak bagaimana cara mengontrol marah. Dan cara mengontrol marah itu ada 4 ya. Yang pertama itu secara fisik. Secara fisik itu relaksasi nafas dalam, kemudian memukul bantal, kemudian ada juga minum obat secara teratur. Ada juga secara verbal. Beta akan mengajarkan kepada kakak cara untuk mengontrol marah. Dan cara mengontrol marah itu ada 4 ya kakak. Iya. Yang pertama secara fisik, yaitu relaksasi nafas dalam, kemudian memukul bantal, ada juga minum obat secara teratur. Dan secara verbal dan juga secara spiritual. Jadi kali ini beta akan mengajarkan kakak bagaimana cara mengontrol marah dengan menggunakan relaksasi nafas dalam, memukul bantal. Apakah kakak bersedia? Iya. Ya. Nah, kebetulan ini kakak ada bantal ya. Nih, ada bantal ini. Iya. Nah, ini bantal katong bisa ibaratkan ini orang atau kakak pun saudara-saudara yang kakak akan meluapkan amarahnya. Jadi caranya kakak pukul begini saja. Beta sesuka beta paling benci karena pasti selalu bikin beta, pasti selalu salahkan beta sesuka beta sesuka. Oke, coba kakak boleh praktekkan. Baik. Beta sesuka sih. Apakah kakak merasa sedikit rileks? Iya. Apakah jantung kakak masih berdebar-debar? Iya. Ya. Kalau gitu beta akan ajarkan kakak lagi
relaksasi nafas dalam. Itu kakak tarik nafas, tarik melalui hidung, tahan, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi ya kakak, tarik, tahan, hembuskan. Kakak merasa agak sedikit lega atau masih